Assalamualaikum, halo Sobat Catur semua. Selamat bertemu kembali. Di tengah gempar dan hebohnya kekalahan Magnus Carlsen dari pecatur Amerika Serikat Hans Niemann dengan tuduhan skandal kecurangan, kali ini kita melihat salah satu partai dari Hans Niemann. Kali ini tak tanggung-tanggung, ia berhasil mengalahkan salah satu Grandmaster kuat dunia lainnya, Levon Aronian. Kali ini hanya dalam partai singkat 21 langkah menyerah. Benar-benar menghancurkan. Oke, seberapa hebatnya Hans Niemann sampai-sampai Levon Aronian dibuat perkedel dalam partai mini ini? Langsung saja kita saksikan. Partai ini terjadi pada tanggal 20 September 2022 pada turnamen Julius Baer Generation Cup. Kali ini Niemann sebagai putih memulai permainan dengan E4. Aronian membalas dengan pertahanan Sisilia, kuda F3, D6, D4 sehingga terjadi pertukaran pion pusat. Setelah kuda F6 dan kuda C3, sekarang Levon memainkan A6 dan sekarang di sini Hans Niemann memainkan varian yang sangat langka, gajah D3. Ini tidak biasa karena menutup pandangan menterinya terhadap file D. Gajah berada di posisi yang aneh, gajah menutup pionnya sendiri. Tapi jelas ada beberapa ide mendalam terkait dengan ini. Biasa sering kita melihat putih memainkan pion F3 atau gajah ke E3 diikuti menteri ke E2, sehingga di sini hitam memainkan G6 untuk melakukan fianchetto gajahnya. Jadi setelah F3, gajah G7, dan sekarang lagi-lagi kita melihat gerakan aneh dari Niemann, gajah E2. Gerakan maju mundur yang sangat aneh dari gajah ini. Memang tampaknya idenya adalah membuka file menteri untuk melindungi kuda yang akan diserang gajah hitam. Tapi sepertinya jauh lebih umum jika putih memainkan gajah E3, mengembangkan gajah lain sambil melindungi kuda. Oke, sekarang hitam kuda B ke D7 dan putih rokade B6 membuka peta untuk fianchetto gajah, diikuti gajah E3, gajah B7, menteri D2 dan Levon menteri C7. Levon menunda untuk melakukan rokade sehingga di sini membuat Niemann menjadi sangat agresif, terutama di sisi sayap raja. Dia memainkan G4, sebuah langkah yang benar-benar agresif, menyerang dengan pion perisai rajanya sendiri. Sangat jarang dimainkan kecuali dengan kalkulasi yang benar-benar matang. Aronian merespon kuda E5. Dia membiarkan sayap rajanya diserang dengan pion lawan. Dibalas G5 yang memaksa kuda terlempar ke belakang. B3 sekarang dimainkan untuk mencegah kuda hitam melompat ke C4 ketika putih hendak memainkan pion F4. Dan sekarang di sini Levon Aronian melakukan kesalahan dan tidak bermain seperti biasanya untuk seorang pemain kualitas Grandmaster Super. Dia memainkan E6 yang secara kritis melemahkan pion D6. Lebih aman jika di sini hitam memainkan bentengnya ke C8 misalnya, dengan tempo mengembangkan benteng sambil menyerang kuda. Secara umum langkah hitam terakhir ini sangat buruk, sehingga setelah putih memainkan F4 datang, hitam akan mengalami kesulitan besar. Kuda ini terancam. Apabila kuda ini mundur ke F6, maka putih akan membuat pukulan mematikan. Setelah pion mengambil, kuda mengambil, menyerang menteri, memaksa menteri mundur. Lalu kuda pukul pion, raja E7, benteng A ke D1. Putih memang berkorban satu perwira, tapi mendapat kompensasi 2 pion dan serangan kuat di file F dan juga sepasang gajahnya. Dan di sini Levon terpaksa membiarkan kudanya terancam dan memainkan benteng C8, balik mengancam perwira lain dari putih untuk mendapatkan ganti. Tapi Hans Niemann tanpa ragu memainkan langkah ini, mengorbankan sementara kudanya. Setelah pion mengambil dan kuda mengambil, menyerang menteri. Menteri hitam menabrakkan dirinya pada pion C2. Kuda kali D6 skak, raja E7. Putih mendapatkan kompensasi kembali kudanya yang hilang. F kali E5. Bahkan di sini hitam tidak sempat memiliki tempo untuk pertukaran menteri karena setelah benteng makan F7, raja bergeser, gajah kali D2, putih akan menang satu perwira dengan mengambil salah satu. Oke, di sini Levon bermain kuda kali E5, mencoba membangun serangan balik. Tapi sekarang langkah yang sangat sederhana dan kuat dari Hans Niemann, menteri B4, menciptakan serangan X-ray ke raja hitam dan Aronian benar-benar rusak. Di sini sebenarnya hitam dapat memblokirnya dengan benteng, tapi ini sebenarnya hanya pembelaan sementara karena menteri ini akan tetap menghancurkan. Selanjutnya tinggal memilih gajah atau benteng. Di sini di partai aslinya Aronian memainkan langkah putus asa, menteri makan gajah. Dan sekarang Niemann mengakhiri permainan dengan langkah double kill, double check, double skak. Dan Aronian menyerah karena sudah tidak memiliki harapan lagi.
3 pilihan raja hitam, semuanya menuju skakmat. Bila raja ke E8, maka menteri ke E7 skakmat. Atau raja ke D8, menteri ke E7 skakmat. Atau raja ke D7, maka dibalas skakmat. Luar biasa, serangan dahsyat skakmat dari Hans Neumann.